Artinya kalau kita berada di suatu kondisi, di suatu keadaan, situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka janganlah kita minta kepada Allah bahwa dipindah dari kondisi keadaan itu kepada keadaan lain. Jangan kita minta kepada Allah bahwa kita ini dipindahkan kepada keadaan yang lain, karena itu namanya adalah mendikti atas Allah. Hendaknya kita menerima keadaan itu dan berbaik adab beserta Allah, dan inilah merupakan pilihan Allah yang Dia utamakan daripada pilihannya sendiri. Kecuali bila mana keadaan yang dia alami saat itu keadaan yang tidak diridhai Allah. Dia berada dalam situasi yang tidak diridhai Allah, atau di dalam situasi keadaan yang mencegah dia melaksanakan tugas-tugas keagamaan atau beramal amal saleh. Nah, maka boleh baginya minta kepada Allah agar dikeluarkan dari situasi itu kepada keadaan yang lain. Nah, itulah tanda orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi wa fadlih alladhi amarana birridha ala qada'ihi wa ikhtiyarih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqih. Sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuri arsyih wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Dan semoga Allah selalu mengumpulkan kita di dalam tempat-tempat kebaikan dan takwa. Kemudian kita juga mengucapkan, menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sampai saat ini kita masih digolongkan dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu, dan kita mohon doa kepada Allah agar sampai akhir hayat kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasi'ata asyrata minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-19 dari Al-Hikam, berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj.
yang artinya janganlah engkau meminta daripada Allah bahwa Dia mengeluarkan engkau dari satu keadaan agar Allah pekerjakan engkau pada keadaan yang lain. Jikalau Allah menghendaki engkau, niscaya Dia pekerjakan engkau tanpa melalui menuntut dikeluarkan. Itulah kurang lebih artinya hikmah yang ke-19 ini. Adapun penjabarannya adalah idza kana al-mar'u ala halatin la tuwafiqu gharadahu la yanbaghi lahu ay yuridal khuruja minha binafsihi bi ayyatluba minhu subhanahu ay yukhrijaha minha lianna hadha min at-takhir 'ala Allah subhanahu wa ta'ala bal yanbaghi lahu husnul adab ma'ahu wa itharu muradihi ala ikhtiyarihi. Apabila adalah seorang hamba atas satu keadaan yang mana keadaan itu tidak sesuai dengan yang dimaksudnya. Apabila kita berada pada satu keadaan yang kada sesuai dengan keinginan kita, maka tidaklah layak bahwa menghendaki seorang hamba tadi keluar dari keadaan itu dengan dirinya sendiri, dengan bahwa dia menuntut dari Allah bahwa Allah mengeluarkannya dari keadaan itu, karena ini merupakan dikti atas Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sayogianya semestinya bagi dia berbaik adab beserta Allah dan mengutamakan apa yang dikehendaki Allah atas pilihannya itu sendiri. Illa idza kanat haluhu, kecuali apabila keadaannya itu ghaira mardiyyin lillah subhanah, kecuali bila keadaannya itu tidak diridhai oleh Allah. Au aikatan min wazaifihid diniyah wal amali bil a'malis salihah, atau keadaan itu mencegah dia dari tugas-tugas keagamaannya dan beramal dengan amal-amal saleh, maka boleh bagi dia meminta kepada Allah bahwa Allah keluarkan dia dari keadaan yang demikian itu. Fahuwa min alamati ma'rifatil abdi bi rabbih subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan tanda ma'rifatnya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya kalau kita berada di suatu kondisi, di suatu keadaan, situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka janganlah kita minta kepada Allah bahwa dipindah dari kondisi keadaan itu kepada keadaan lain. Jangan kita minta kepada Allah bahwa kita ini dipindahkan kepada keadaan yang lain, karena itu namanya adalah mendikti atas Allah.
hendaknya kita menerima keadaan itu dan berbaik adab beserta Allah, dan inilah merupakan pilihan Allah yang Dia utamakan daripada pilihannya sendiri. Kecuali bila mana keadaan yang dia alami saat itu keadaan yang tidak diridai Allah. Dia berada dalam situasi yang tidak diridai Allah, atau di dalam situasi keadaan yang mencegah dia melaksanakan tugas-tugas keagamaan atau beramal amal saleh. Nah, maka boleh baginya minta kepada Allah agar dikeluarkan dari situasi itu kepada keadaan yang lain. Nah, itulah tanda orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, secara rinci lagi para ulama menjelaskan, fal arifu billah idza kana a'zab la yatamanna az-zawaj. Orang yang sudah kenal dengan Allah itu, apabila dia tidak mempunyai pasangan, baik bujang, duda, janda, dia tidak minta kepada Allah agar diberi jodoh. Ini orang yang arif dengan Allah. Ini bujang atau duda atau janda, kada berpasangan lah. Nah, itu ngarannya satu keadaan. Ini keadaannya bujang, keadaannya kada belaki, kada bebini. Inya kada minta kepada Allah agar diberi jodoh, kada minta. Bahkan dia kelola itu keadaan dengan adab yang baik beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia terima keadaan itu dengan baik, dan dia menganggap inilah sudah pilihan Allah untuk diriku. Nah, kecuali keadaan itu, keadaan membujang atau kada berpasangan tadi sudah mengganggu dia daripada ibadah kepada Allah. Sudah mengganggu dia untuk menjalankan tugas-tugas wirid-wiridnya. Orang kada berpasangan, banyak godaan-godaan, timbul kadang-kadang pikiran syahwat. Nah, dan keadaan itu terus mendesak sehingga membuat dia gelisah, membuat dia sembahyang kada khusyuk lagi, membuat wirid-wiridnya terlantar karena menahan godaan-godaan ini. Nah, kalau sudah demikian halnya, dia boleh minta kepada Allah agar diberi pasangan hidupnya. Nah, selama ibadahnya teratur baik, selama dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, dia tidak akan minta jodoh kepada Allah, karena itu menganggap sudah pilihan Allah yang terbaik bagi dirinya. Nah, itu contoh orang bujang atau duda janda nang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang minta jodoh lawan Tuhan, apalagi mencari jodoh manusia ke situ kamari. Lawan Tuhan aja kadang minta jodohnya. Wa idza kana faqiran la yatamanna al-ghina. Apabila dia dalam keadaan fakir. Nah, ini orang yang arif dengan Allah. Dia fakir. Dia kada akan minta kepada Allah kekayaan. Dia terima kefakiran itu dengan ridha, dan dia anggap inilah pilihan Allah untukku yang terbaik, aku menjadi orang fakir. Nah, kecuali apabila sudah kefakiran itu
membuat dia terganggu ibadah kepada Allah, apabila kefakirannya itu sudah menghalanginya berbuat amal-amal yang saleh, nah maka di saat itu dia bisa memohon kepada Allah agar dipindah daripada orang fakir menjadi orang yang berada atau orang kaya. Nah, ini sudah fakirnya sudah sulit nih, sudah kada bisa lagi beribadah kepada Allah. Nah, sudah kada kawa lagi melaksanakan wirid-wiridnya, sudah kada bisa lagi menuntut ilmu karena kada berduit. Menuntut ilmu perlu duit. Ini sudah kada berduit lagi, menuntut ilmu kada kawa lagi, pikiran kada karuan, beribadah sudah kada nyaman lagi. Nah, di saat itulah dia boleh mohon kepada Allah agar diberi kecukupan, diberi Allah kekayaan. Selama kefakiran itu tidak menghalangi ibadahnya, selama kefakiran itu tidak menghalangi wirid-wirid agamanya, nah maka di saat itu dia ridha dengan keadaan itu dan tidak minta agar dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana maridan la yatamanna sihhah. Apabila dia sakit, dia tidak ingin sihat. Dia tidak ingin sihat. Ini sakit. Tapi dalam keadaan bisa melaksanakan tugas-tugas keagamaan, bisa beramal saleh. Sakit ini tidak akan diusahakan untuk disembuhkan. Dan dia tidak akan minta kepada Allah kesembuhan. Tetapi kalau sakit ini sudah mengganggu, nah tugas-tugas keagamaannya, sakit ini sudah mengganggu wirid-wiridnya, sakit ini sudah mengganggu menuntut ilmunya, nah di saat itulah dia minta kepada Allah kesembuhan dan kesehatan. Nah demikian antara lain contoh-contohnya. Kalau kita dalam keadaan dan keadaan itu tidak kita senangi, keadaan itu tidak kita ingini, maka diamlah kita pada keadaan itu, ridhalah pada keadaan itu, jangan minta keadaan lain kepada Allah. Kalau kita masih bisa beribadah kepada Allah, kalau kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas keagamaan kita. Nah, itulah tandanya orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana mutazawwijan la yatamanna al-firaq. Kalau dia ini berpasangan, kalau dia mempunyai suami, dia mempunyai istri, dia tidak akan minta bercerai kepada Allah. Selama dalam berpasangan itu tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah, selama tidak menghalangi untuk ketakwaan kepada Allah. Ini beisi bini nang sulit diurus. Ada kadang-kadang manusia diuji Tuhan dengan itu. Ada si bini-bini beisi laki nang susah, nang sulit diurus. Nah ini satu keadaan. Selama keadaan itu tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah, selama keadaannya itu tidak mengganggu tugas-tugas keagamaannya, dia tidak akan minta berpisah, dia tidak akan minta bercerai karena ridha dengan keadaan itu. Nah tetapi kalau keadaan seperti ini sudah membuat seorang istri menjadi durhaka, kalau keadaan ini sudah membuat seorang istri jadi berdosa, nah maka seorang istri ini boleh minta kepada Allah agar dicarikan jalan keluar untuk bercerai dengan suami itu. Nah demikian pula suami, kalau sudah keadaan istri demikian membuat suami ini maksiat kepada Allah, membuat suami ini kada bisa lagi beribadah karena bini macam-macam. Nah di saat itulah suami minta kepada Allah diberi jalan keluar agar bisa bercerai dengan pasangan ini.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Karena tidak sedikit seorang istri gara-gara suami dia menjadi maksiat kepada Allah. Dan tidak sedikit seorang suami gara-gara istri jadi maksiat kepada Allah. Dan ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang begitu hendak mati kada bisa mengucap la ilaha illallah. Kenapa sebabnya? Oh, ternyata si sahabat Nabi ini seringkali menyakiti hati ibunya gara-gara mengutamakan istrinya. Nah, ini istri yang membawa maksiat kepada Allah. Kalau kita sudah punya istri macam ini, hendak berbuat baik lawan ibu bapak, sarik. Nah, hendak memberi kuitan, sarik. Nah, ini membuat maksiat. Padahal kedudukan orang tua kita lebih utama daripada istri. Untuk seorang laki-laki, kedudukan orang tua lebih utama daripada istri. Kalau istri menghalangi demikian, berarti ini istri membawa maksiat. Nah, di saat itulah dia minta kepada Allah agar diberi jalan keluar untuk meninggalkan istri itu. Nah, demikian pula istri. Ini suami menyuruh ikam pakai pakaian ini, pakaian yang dilarang agama, kada dituruti sarik lelaki ini. Ikam mustika ini, ikam mustika itu. Perintah-perintah laki ini bertentangan lawan agama. Nah, berarti ini istri dalam keadaan yang tidak diridai Allah. Kenapa? Karena menuruti laki jadi maksiat lawan Tuhan. Kada menuruti sarik na laki. Nah, di saat itu seorang istri boleh minta kepada Allah agar diberi jalan keluar berpisah dengan suami itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi fal aqil ya'rif anna gharada khalqihi ala ibadatu wal ma'rifah kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa ayyu syai'in ya'uqul ibadah wal ma'rifah yatlubu minallahi ta'ala ay yukhrijahu minhu wa ma la fala. Orang yang berakal dia mengetahui bahwa tujuan diciptakannya dia itu untuk ibadah. Orang yang berakal itu mengetahui bahwa tujuan Allah menciptakan dirinya itu untuk mengabdi kepada Allah. Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepadaku. Nah, maka sesuatu apapun yang menghalangi ibadah dan ma'rifat, maka dia akan minta kepada Allah dikeluarkan daripada keadaan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita kada bisa beribadah kepada Allah kalau kada punya sarana dan prasarananya. Allah sediakan kita ini usaha. Allah sediakan kita pekerjaan. Allah sediakan kita macam-macam. Untuk apa? Agar semua itu membawa kepada ibadah. Nah, itu tujuan hidup yang diketahui oleh orang yang berakal. Lalu apapun pekerjaan, apapun keadaan yang menghalangi tujuannya itu ibadah, dia akan mundur dari keadaan itu dan berpindah kepada keadaan yang lain. Nah, ini orang yang berakal. Jadi tujuan hidup ini bukan kita berdagang, bukan. Tujuan hidup belaki, bukan. Tujuan hidup babini, bukan. Tujuan hidup berusaha, bukan. Nah, usaha suami istri itu hanya jalan untuk beribadah kepada Allah. Kalau semua ini menghalangi ibadah, berarti mesti ditinggalkan, dicari jalan yang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, disitulah kita merenungi, disitulah kita disuruh tafakkur.
apakah selama ini aku hidup hanya untuk dunia atau aku hidup untuk ibadah? Bila mana aku hidup untuk dunia, berarti aku menyalahi kudrat diriku, fitrah diriku. Bila aku hidup untuk ibadah, berarti aku di jalan yang benar. Nah, jadi silahkan berdagang, silahkan berusaha, tapi ingat, usaha ini diciptakan Allah untuk ibadah. Nah, silahkan bergaul, silahkan berkawan, asal semua itu membawa kepada ibadah. Nah, jadi apapun pekerjaan, apapun keadaan yang menghalangi kita ibadah, itu mesti kita ditinggalkan, mesti kita tinggalkan kalau kita tidak ingin rugi di dunia dan akhirat. Jangan sampai kita ini dilalaikan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, Allah menghitab kepada orang beriman. Nang kada beriman kada diurus Tuhan. Ujar Tuhan, janganlah melalaikan akan kamu, harta kamu, anak kamu daripada zikrillah. Artinya jangan sampai kita mengurus harta, kita mengurus anak, kita lupa kepada Allah. Bila demikian halnya, Allah menyatakan kita rugi. Kalau sudah Allah menyatakan rugi itu, ya rugi yang sebenarnya. Bujur-bujur rugi artinya. Nah, itu artinya Allah bukan melarang kita mengelola harta. Allah bukan melarang kita mengelola anak. Tetapi yang dilarang Allah, jangan sampai itu melalaikan kita daripada zikrillah, daripada mengingat Allah. Karena mengurus harta kada tersembahyang, karena mengurus harta sembahyang taqadha, karena mengurus harta kada tersembahyang sunat, karena mengurus harta kada tersembahyang tahajud, karena mengurus harta kada sempat menuntut ilmu. Nah, ini yang dikatakan rugi, ujar Tuhan. Ayo urus harta, 10 bisi perusahaan, Allah kada melarang. Tapi sembahyangnya aktif, wiridnya tabaja, menuntut ilmunya jalan. Itu yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Walhasil selama kita mengejar atau menuntut atau mencari dunia, lalu kita ketinggalan satu kali zikrullah, itu sudah rugi. Sudah rugi. Kenapa? Karena zikrullah yang sekali kita ucapkan itu kekal. Kekal, arti sampai akhirat bisa kita nikmati, bisa kita dapatkan manfaatnya. Sedangkan harta yang kita urus mati-matian ini, begitu kita mati, kita kada akan bisa dapat menikmatinya. Nah, itulah yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu Nabi Sulaiman ini pawai dengan kekayaan-kekayaannya, rakyat berkata, wah alangkah untungnya Sulaiman, alangkah hebatnya Sulaiman punya harta sedemikian. Sulaiman berkata, wahai rakyat, satu kalimat yang kamu ucapkan subhanallah lebih berharga dari semua yang kumiliki ini. Kenapa sebabnya? Karena subhanallah yang kamu ucapkan itu kekal sampai ke akhirat, kau akan bisa menikmatinya. Sedangkan yang kupunya ini adalah akan hilang binasa begitu aku mati. Nah, jadi artinya berapapun besarnya keuntungan yang kita dapatkan daripada mengejar dunia, tapi kita ketinggalan satu perbuatan taat, itu sudah dikatakan Allah khasirun, rugi. Karena apa? Karena tujuan manusia dicipta untuk taat, bukan untuk mengejar atau mengumpulkan hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Itulah sebagian dari apa yang dimaksud dalam hikmah yang ke-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa mampu mengamalkan apa-apa ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما